Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan coba melihat pergerakan dari saham di sektor CPO. Hari ini kita akan bahas 3 yang pergerakannya paling bagus, yaitu ada LSIP, SIM, dan BPT. Oke, sebelum kita membahas, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership tersebut, maka akan mendapat keuntungan yang didapat antara lain yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas dan lengkap disertai chart analisa teknikalnya. Dan juga akan selalu diupdate untuk pergerakan sahamnya. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja hal yang berkaitan dengan saham, seperti analisa pergerakan teknikal suatu saham yang selain direkomendasikan bisa ditanyakan, dan juga menanyakan support dan resisten suatu saham, dan juga bila masih ragu untuk masuk di suatu saham bisa meminta pendapat bagaimana baiknya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan saham yang pertama, yaitu Salim Info Mas Pratama atau SIM. Di mana SIM ini adalah salah satu dari pergerakan sektor CPO yang paling uptrend. Di sini dapat kita lihat. Nah, pergerakan uptrend dari SIM ini dimulai dari awal November ketika IHSG rebound pertama kali. Pergerakan dari SIM terjaga dalam suatu channel uptrend yang bergerak rapi seperti ini. Dan di sini dapat kita lihat pergerakannya sangat bagus, di mana setiap kali kenaikan selalu disertai dengan volume. Nah, di sini dapat kita lihat. Dan di bulan Maret di sini dapat kita lihat SIM menembus resisten 460 dan terus lanjut menguat saat harga CPO juga bergerak menguat menembus 4.000 ringgit. Jadi bila kita lihat pergerakan dari SIM, bila kita bandingkan dan pergerakan dari harga CPO, yaitu lebih berkorelasi cukup erat ya, pergerakannya hampir sama. Ketika CPO break, dia juga break. Dan di sini dapat kita lihat di Maret setelah menembus area resist 460, SIM melanjutkan kenaikan, menembus resisten berikutnya di 505. Dan namun kenaikan di Maret ini nggak bisa lanjut dan tertahan di 530, jadi nggak nyampe sampai resisten berikutnya di 540. Dan
di 3 hari ini terlihat pergerakan dari SIM ini sudah mencapai peak. Nah, terutama hari ini dia cukup melemah karena memang 3 hari ini IHSG juga tertekan ya untuk menutup gap yang akan terjadi di 6.276 dan hari ini sudah ditutup. Nah, hari ini berarti SIM menguji kembali support 505. Nah, tutup dari close-nya di 510, jadi apabila tetap minimal bertahan di atas 500, ini masih ada chance lagi untuk SIM untuk kembali lanjut menguat menuju testing ya. Area resisten berikutnya di 540. Nah, untuk trennya sendiri sangat bagus, uptrendnya sangat rapi. Nah, kemudian kita akan lihat dari MACD-nya sendiri. Dapat kita lihat akumulasi terjadi sangat bagus. Tanpa kita melihat ini pun dapat kita secara candle juga kita bisa lihat dimana biasanya candle Marubozu yang putih-putih ini biasanya menandakan bahwa kemungkinan besar pasti dia terjadi akumulasi, dan juga ketika koreksi candle dengan shadow panjang di kaki seperti ini biasanya secara fundamental selalu kebanyakan dia akan akumulasi, prosesnya akumulasi. Di sini kita lihat, nah ini banyak sekali yang shadow, biasanya proses akumulasi shadow, kemudian dia rally naik lagi. Dan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat power naiknya pun semakin tinggi, harganya power naiknya semakin meningkat, jadi menandakan suatu kenaikan di uptrend yang sangat sehat dan bagus. Kemudian kita akan lihat moving average-nya. Di sini moving average-nya sudah bullish kembali, 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan MA20-nya yang sempat dead cross di awal Februari sudah golden cross kembali. Jadi trennya di SIM ini paling bagus ya di JPO. Kemudian di sini berikutnya kita lihat pergerakan asingnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya terakhir-terakhir ini pergerakannya asingnya di Maret ini oke. Walaupun dapat kita lihat value-nya cukup kecil, jadi korelasinya dengan pergerakan kurang lebih tidak berpengaruh karena value-nya juga sangat kecil aktivitas asing di saham SIM. Berikutnya kita akan lihat saham kedua, yaitu yang masih satu induk, yaitu satu grup ya, itu London Sumatera Indonesia atau LSIP. Nah, bila di SIM tadi pergerakannya murni uptrend dari Februari, nah, di SIM ini di LSIP polanya agak berbeda. Nah, di LSIP juga ini rebound di Februari, kemudian sepanjang Februari dia pergerakannya cenderung berkonsolidasi di dalam suatu pola konsolidasi, yaitu membentuk pola ascending triangle. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya. Nah, pergerakannya membentuk, jadi dia start rally hingga akan menembus resisten 1400 yang merupakan resisten dari pola ascending triangle dan mencapai target pertama mendekati resisten 1570. Kemudian terjadi throwback untuk menguji support yang tak lain yaitu di 1400 yang merupakan ini dulunya adalah suatu resisten yang sangat kuat. Di sini ada percobaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 1400 ini dulu adalah resisten sangat kuat, itu ada 7 kali percobaan menembus
dan baru kali ke-8 berhasil ditembus dengan volume besar. Harusnya untuk rekan-rekan yang ketinggalan untuk memegang saham LSIP, ini ada chance buy on weakness di kisaran area support 1400. Jadi ini range-nya, ini ada bawahnya 1360, jadi range-nya nanti ada di kisaran 1350 sampai 1450. Nah, hari ini low tadi 1425, jadi udah masuk areanya. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin entry kembali atau belum punya dan ingin masuk, ini adalah merupakan area untuk spekulasi beli yang bagus. Dan juga dapat kita lihat 2 hari ini ketika naik volumenya besar, turun tanpa volume. Nah, ini biasanya cukup bagus, ada chance high possibility untuk bisa rebound. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat karena kenaikannya candlenya bagus, akumulasinya kuat, volumenya besar. Nah, power naiknya dari indikator MACD-nya juga besar. Jauh lebih besar dari kenaikan yang sebelumnya. Ini powernya hampir nggak ada, dan semakin tinggi. Nah, berikutnya kita akan lihat dari garis moving average-nya. Juga sudah formasinya sudah bullish, walaupun masih belum sekuat SIM di sini. Nah, terlihat di Februari agak belibet candlenya di kisaran ya 20 sama 50-nya dia belibet karena emang SIM-nya LSIP-nya pergerakannya cenderung sideways dan membentuk pola konsolidasinya ascending. Di MA20-nya agak belibet, kemudian baru bisa lepas dari area konsolidasinya di Maret pertengahan ini, ketika harga CPO berhasil menembus ke atas Rp4.000. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya. Nah, di sini pergerakan asingnya dapat akumulasinya cukup bagus dan value-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan SIM. Tadi cuma maksimal 1M asing masuk. Nah, di SIM ini asing lebih banyak, lebih besar. Ini paling besar ada 36M ketika LSIP break dari resist pola ascending di 1400. Dan kita lihat juga selama Maret akumulasi asing gila-gilaan. Jadi walaupun dia koreksi 2 hari ini dapat kita lihat juga asing masih cenderung terus mengakumulasi walaupun harganya turun ya, seiring dengan koreksinya harga CPO. Oke, berikutnya kita akan lihat saham Eagle High Plantation atau BWPT. Nah, BWPT ini juga kalau kita lihat di sini pergerakannya juga agak berbeda. Secara jangka menengah masih bisa dibilang masih downtrend. Lalu di jangka pendek dia sudah mulai di sini dapat kita lihat dia sudah mulai bergerak uptrend. Nah, sebelumnya ini juga ketika dia berkonsolidasi dia ada range sideways-nya di sini 112 dan 128, dan di sini juga dapat kita lihat ada membentuk suatu pola, yaitu nah di sini dia ada pola, ada double bottom di sini, support di 112 dan resist di 128. Dan di sini dapat kita lihat setelah menyentuh resist 145 menembus 128 menyentuh 145. Nah, di sini ada throwback. Nah, namun ini agak kebablasan koreksinya sehingga low-nya tadi sempat menyentuh 123. Nah, kita harapkan bisa rebound kembali dan bisa stay di atas 128 sehingga dia ada power naik lagi untuk menguji ulang resisten di 145. Nah, ini sama dengan LSIP nih, rekan-rekan yang belum punya ada chance untuk
pain weakness di BWPT ini. Charge-nya berarti entry-nya bisa di range 120 sampai 128. Dengan harapan BWPT bisa rebound untuk stay di atas 28 dan kemudian lanjut naik menuju ke 145 kembali. Nah, di 2 hari terakhir dapat kita lihat sudah ada shadow. Artinya sudah mulai ada perlawanan walaupun terus turun, membuat new low terus, namun sudah ada perlawanan dan body candle hari ini sudah mengecil, yang menandakan perlawanan sellernya sudah mulai melemah. Nah, ini bila besok sudah tidak membuat new low kembali, ini ada chance penurunan sudah mulai mereda. Oke, berikutnya kita akan melihat secara moving average-nya. Nah, di sini moving average-nya tidak seperti SIM dan LSIM yang sudah bullish. Nah, di BWPT ini belum bullish ya di sini. Karena 20-nya masih di bawah 50. Jadi, butuh dia naik lagi. Nah, baru 20-nya ikut naik golden cross ke 100 dan 50. Nah, namun di sini dapat kita lihat volumenya sudah sangat bagus. Kenaikan yang di Maret ini sudah sangat bagus. Nah, yang kita harapkan BWPT ini bisa cepat rebound dan bertahan di atas 128. Itu merupakan idealnya dia harus berada di 128. Yang artinya dia sudah bisa keluar dari area konsolidasi atau area konsolidasinya di resisten 128. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya. Nah, untuk asingnya sendiri karena ini lebih kecil lagi marketnya dibanding SIM, maka aktivitas asing di sini tentu sangat kecil dan minim, jadi bisa diabaikan. Jadi kita pakai fresh action saja untuk pergerakan di BWPT tanpa harus melihat pergerakan asingnya. Oke, berikutnya kita akan melihat sekilas untuk pergerakan IHSG. Nah, IHSG ini kita awali dari awal Maret ya, minggu pertama. Lanjut ke minggu kedua, ada rebound. Ternyata kenaikannya tidak sampai ke atas uptrend channel dan kemudian turun kembali. 3 hari ini pergerakan turun kembali karena kenaikannya ada meninggalkan gap di 6276 dan hari ini sudah ditutup. Nah, kita harapkan IHSG bisa rebound, jadi tetap berada di jalur uptrendnya untuk menguji kembali area high yang selama bulan Maret ini di kisaran 64 ya. Untuk Maret ini 64. Tapi kita lihat juga koreksinya 3 hari ini volume dia cenderung menurun, jadi itu bagus. Kita akan tunggu besok, semoga kondisi global juga mendukung. Nah, seperti ini. Hari ini dia menyentuh, jadi range-nya masih tetap dia berkutat di range 6265 sampai 6314 ini. Hari nutup gap dan low-nya tidak sampai sempat di bawah ini dan kemudian sudah bisa terhenti. Kita harapkan besok sudah bisa naik. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.